Tahun 1912, pemerintah Belanda pernah berkuasa di kota tua Teluk Bayur dengan mendirikan perusahaan pertambangan batu bara bernama Envis SMP atau Steenkolen Maatschappij Perapatan dan berakhir pada tahun 1957. Ikuti perjalanan saya dalam My Trip My Belusukan edisi menyusuri jejak situs gedung-gedung tua peninggalan Belanda di kota tua Teluk Bayur, Berau. Ya, sekarang saya berada di kamar bola. Ini merupakan gedung tempat dulu para petinggi Belanda melakukan aktivitas seperti jamuan makan, pesta-pesta, pertemuan dan lain sebagainya. Nah, di sini tempat yang dinamakan kamar bola. Kalau di Kelok dulu ada kamar bola tapi sudah hancur. Kalau di sini masih utuh, terawat dengan baik. Dulu di sini ada perusahaan batu bara ya, beroperasi di Teluk Bayur untuk mengeksplorasi batu bara. Ini salah satu yang digunakan sebagai kantor. Nah, sangat khas sekali bangunan Belanda. Jadi ini cukup lama ya, cukup kuat bangunannya. Karena apa? Biasanya bangunan Belanda itu memang kuat. Jadi secara material bangunannya diakui bagus. Oke, lanjut lagi ke tempat lain. Kalau ini tangga ya, tangga menuju ke gedung katedral. Pada zaman dahulu, kamar bola adalah tempat bermain dan tempat hiburan. Gedung kamar bola sering dijadikan sebagai tempat beribadah dan jamuan makan para petinggi perusahaan SMP dari Belanda beserta para raja dan bangsawan kerajaan Guntabur dan kerajaan Sambaliung kala itu. Gedung kamar bola atau ballroom dibangun di atas bukit yang berada di tepi Sungai Segah yang sekarang berada di belakang sekolah dasar di sekitar alun-alun Teluk Bayur. Kota Teluk Bayur pada tahun 1930 termasuk kota yang modern dengan fasilitas yang lengkap dan dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda kala itu membangun prasarana seperti desain tata kota yang modern, gedung kamar bola, gedung pusat pemerintahan, dan kantor perusahaan, gedung bioskop, rumah sakit, lapangan bola, pasar, jalur kereta api atau lokomotif, terowongan, gedung sekolah, dan pelabuhan atau dermaga silo yang mampu bersandar kapal bertonasi besar. Gedung-gedung tua peninggalan kolonial Belanda terbukti sangat kokoh dan sangat kuat. Gedung-gedung itu menandakan simbol kemakmuran dan kejayaan Teluk Bayur pada masa itu. Saat perusahaan Belanda, NV SMP mengambil alih pertambangan batu bara
dari Datu Raja atau mantri yang sebelumnya bekerja sama dengan Envi Cole, sebuah perasaan Belanda lainnya. Sangat disayangkan, gedung-gedung tua yang sangat bersejarah itu sekarang hanya tinggal kenangan, berupa jejak kemegahan dan kemewahan pada masa itu, tanpa ada orang atau instansi yang ingin merawatnya. Terlebih dengan adanya coretan-coretan yang ada di dinding gedung, membuat gedung tersebut tampak kumuh dan bukan seperti layaknya sebuah gedung yang menyimpan kenangan bersejarah. Kita harapkan semoga kelak pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pariwisata maupun dinas terkait dapat merawat, menjaga, dan melestarikan jejak sejarah peninggalan gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang ada di Teluk Bayur, agar semua dapat dinikmati oleh generasi muda sebagai pembelajaran tentang pentingnya menjaga objek sejarah yang ada di daerahnya. Berkaca pada pembangunan lapangan bola Teluk Bayur menjadi salah satu destinasi wisata taman yang ada di Kota Tua ini, menjadi hal yang harus dikembangkan juga pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai historis seperti gedung-gedung tua yang ada di Kota Teluk Bayur. Semoga ke depan pengembangan destinasi wisata di Kota Teluk Bayur juga berlanjut dengan merenovasi gedung-gedung tua peninggalan sejarah seperti Gedung Kamar Bola, Gedung Biskop, dan Envi SMP, dan Dermaga Silo, sehingga layak untuk dikunjungi. Dengan pengembangan dan renovasi yang baik, bangunan-bangunan bersejarah di Kota Teluk Bayur ini bukan mustahil Teluk Bayur bisa menjadi barometer kawasan museum gedung tua di wilayah Kalimantan Timur karena perawatan dan terjaganya bangunan-bangunan bersejarahnya. Oke guys, itulah perjalanan saya berkeliling di Kota Tua Teluk Bayur, bro. Nah, ini alun-alun dari Teluk Bayur. Nanti kita ketemu lagi dalam My Trip belusukan edisi ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Oke, My Trip, My. Oke guys, itulah sekilas oleh-oleh perjalanan saya di Kota Tua Teluk Bayur. Sampai jumpa lagi di belusukan-belusukan berikutnya dalam petualangan My Trip, My Belusukan selanjutnya. My Trip, My Belusukan.